di tanah yang baik, lalu berbuah. Sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Baik, mari kita membaca kembali sekali lagi bacaan ini dalam hati sambil kita renung-renungkan, dan kalau ada kata-kata yang menarik bisa kita simpan di dalam hati kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sengaja saya memilih bacaan ini untuk menyesuaikan juga dengan tema kita pada hari ini. Pada bacaan ini adalah bacaan yang mungkin cukup terkenal ya. Kita sudah sering kali membaca, sering kali juga merenungkan, dan mungkin juga mendengar khotbah-khotbah tentang bacaan ini. Tapi mungkin ada pertanyaan, tema kita, ada gambarnya Pak ya temanya? Temanya belum, Romo. Sebentar saya siap. Baik. Mungkin pertanyaan, nah apa hubungannya perumpamaan tentang seorang penabur dengan tema kita kali ini, yaitu belum ada. Sosmed sebagai sarana. Ya. Sosial media sebagai sarana pewartaan iman. Kalau kita membaca-baca, rasa-rasanya kok nggak ada hubungannya ya antara penabur, biji yang ditaburkan, benih yang tumbuh, dengan sosial media. Tetapi kalau kita membaca ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Ia itu tentu saja Yesus. Mengucapkan banyak hal, berarti dia mau memberikan pengajaran-pengajaran kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang-orang banyak yang berbondong-bondong dan mengerumuni dia. Dan pengajaran itu dia pilih dengan sarana perumpamaan. Dia tidak mengajar seperti guru di sekolah dengan materi-materi yang jelimet, dengan bahan-bahan teologi yang tinggi-tinggi, dengan kata-kata yang rumit-rumit, tetapi Yesus mengajarkan pengajarannya dengan perumpamaan yang sederhana. Menarik di sini bahwa Yesus menggunakan perumpamaan yang bertemakan tentang penabur. Penabur ini kan kerjaannya petani. Sedangkan situasi atau tempat di mana Yesus mengajar itu ada di tepi danau. Artinya kalau di tepi danau, orang-orang yang ada di situ adalah orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Bisa, ya tidak semuanya, tetapi sebagian pasti orang yang bekerja sebagai nelayan. Dan juga Yesus sendiri bukanlah seorang nelayan, juga bukan seorang petani, tapi dia sebagai seorang tukang kayu. Karena bapaknya tukang kayu. Jarang sekali orang Yahudi
itu punya pekerjaan lain yang berbeda dengan pekerjaan bapaknya. Jarang sekali. Kalau bapaknya petani, ya anaknya pasti petani. Kalau bapaknya tukang kayu, ya anaknya pasti tukang kayu. Kalau bapaknya nelayan, pasti anaknya juga nelayan. Jarang bapaknya petani, anaknya jadi gembala misalnya. Jarang. Bahkan mungkin nggak ada ya. Atau bapaknya nelayan, anaknya jadi pemungut cukai. Itu juga susah terjadi. Maka pasti Yesus pada masa mudanya dia lebih akrab dengan alat-alat tukang kayu daripada alat-alat tukang petani misalnya. Maka menarik di sini Yesus menggunakan perumpamaan seorang penabur untuk sarana pengajarannya. Ini berarti ada dua hal. Yang pertama adalah Yesus itu mau menyampaikan pengajarannya secara sederhana, sehingga banyak orang, bahkan orang yang mungkin dalam tanda petik tidak terpelajar, memahami apa yang menjadi kehendaknya. Dan yang kedua adalah Yesus itu suka belajar. Yesus itu tidak cupet, apa ya, kalau bahasa Indonesianya apa ya, bahasa Jawanya cupet, hanya berpikir dengan apa yang ada di otaknya, ada yang di dalam pengalamannya saja. Dia nggak mau terbuka untuk hal-hal di luar dirinya. Tidak cukup. Seperti itu. Ya? Tidak cukup ya, kurang mencukupi. Cupet. Cupet itu apa ya? Hanya memikirkan, hanya berbicara sesuai dengan apa yang menjadi keahliannya saja. Maksudnya apa ya? Dia nggak mau terbuka, dia nggak mau belajar yang lain, dia tidak mau menerima perubahan dari yang lain misalnya. Itu ya istilahnya gitulah. Tapi Yesus orangnya berbeda ya. Yesus mau belajar banyak, dia mau terbuka dalam banyak hal, sehingga dia mau memakai sarana-sarana yang lain itu sesuai dengan kebutuhan pengajarannya. Nah, disinilah letak dari hubungannya antara bacaan ini dengan tema kita, sosial media sebagai sarana pewartaan iman. Oh ya, ini dia nih. Terima kasih Pak Andi sudah memberikan terjemahannya ya. Ya, terlalu kerdil gitu ya untuk dirinya sendiri. Nah, Yesus waktu itu pun juga menggunakan sosial media yang amat sangat sederhana dibandingkan dengan sosial media kita sekarang. Sosial media yang digunakan Yesus ya dengan perumpamaan. Dengan perumpamaan itu, dengan sosial media yang ada saat itu, dia memberikan pengajarannya. Nah, bagaimana dengan kita saat ini? Sosial media kita tentu sudah berkembang amat sangat luar biasa, sudah melampaui apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu gitu ya. Maka secara bijaksana juga hendaknya kita bisa memakai. Misalnya kalau Paus Benediktus ke-16 pernah mengatakan bahwa mari kita gunakan media sosial sebagai ruang baru untuk evangelisasi. Evangelisasi ini kalau kedengaran sama teman-teman non-Katolik, pasti mereka pusing. Gitu. Karena evangelisasi itu mereka anggap sebagai penginjilan. Dan penginjilan ini adalah kristenisasi. Gitu. Kalau kita menggunakan itu keluar, tentu mungkin ada semacam resistensi. Tetapi Paus mengatakan bahwa, Paus Benediktus ya, ruang baru untuk evangelisasi dalam media sosial ini hendaknya menjadi sarana atau bantuan yang berharga
sehingga kita bisa memberikan sebuah tindakan hingga kesejahteraan bersama itu bisa tercapai. Artinya kalau menurut Paus Benediktus ke-16, media sosial itu bisa kita pakai untuk membawa sebuah perubahan yang lebih baik, seperti itu. Atau dalam artian tertentu, menjadi sarana untuk membangun sikap dan tindakan ekologis yang manusiawi. Artinya semakin membuat manusia itu semakin manusia. Gitu ya. Jadi bukan menjadi sarana untuk perpecahan, bukan sarana untuk perselisihan, bukan sarana untuk saling menyatakan bahwa saya itu lebih tinggi daripada yang lain, tetapi sarana untuk menyemangati kembali atau membawa sebuah perubahan lebih baik. Itu kalau Paus Benediktus ke-16. Nah, sedangkan untuk Paus Fransiskus kita saat ini sebenarnya blessing in disguise ya, karena minggu lalu kita baru merayakan hari komunikasi sosial sedunia. Dan tema ini sebenarnya sudah berapa minggu yang lalu Pak Ferry ya, kita tetapkan. Kita tetapkan sudah ada 2 minggu yang lalu ya, Romo. 2 atau 3 minggu yang lalu ya. 3 minggu yang lalu, ya. Dan 3 minggu lalu itu saya belum terima itu tentang pesannya Bapak Paus Fransiskus untuk Hari Komunikasi Sosial. Tapi rupa-rupanya Roh Kudus Roh Kudus menuntun kita semua untuk berbicara tentang media sosial. Tadi Benediktus ke-16 media sosial sebagai sarana evangelisasi, sedangkan kalau Fransiskus mengatakan bahwa media sosial ini hendaknya dipakai untuk bercerita kembali tentang hal-hal baik, sehingga dunia itu dipenuhi dengan cerita-cerita yang membangun. Cerita-cerita yang membantu kita menemukan kembali makna kehidupan. Cerita-cerita yang membawa keindahan, seperti itu. Cerita yang bagaimana? Ya bisa cerita diri kita sendiri, tapi juga menceritakan cerita-cerita yang lain, seperti itu. Jadi yang disampaikan dalam media sosial bukanlah sesuatu yang menakutkan, meruntuhkan, yang membawa kita pada keputusasaan begitu, tetapi narasi yang membawa kegembiraan. Seperti kemarin ya, ini saya nggak mendiskreditkan sebuah berita online, kantor berita online, tetapi ada kantor berita online yang sampai 3 kali mengganti judul berita yang sama, judulnya diganti 3 kali karena judul yang pertama terlalu tendensius, judul yang kedua masih tidak sesuai dengan fakta, judul yang ketiga ya oke, sudah akhirnya bisa sesuai. Ini kan berarti penulis berita itu atau editor berita itu bukanlah menulis cerita yang membangun, menggembirakan, membuat sukacita, tetapi membawa perselisihan misalnya. Maka beberapa waktu ini saya di dalam Facebook saya bercerita kembali tentang tokoh-tokoh kitab suci yang saya kemas, yang saya sampaikan, sehingga tokoh kitab suci itu kembali berbicara kepada kita dengan cerita-cerita yang saya sampaikan. Nah, mungkin ini bisa juga kita buat gitu ya, dalam media-media sosial yang kita punya, seperti yang minggu lalu saya sampaikan, dengan bijaksana kita menggunakan media sosial ini
Nah, salah satunya adalah dengan itu, apa yang menjadi kehendak Paus Benediktus, sarana media sosial yang kita punya sebagai sarana evangelisasi. Bukan supaya orang itu masuk Katolik, dibaptis Katolik, itu buahnya gitu ya. Tetapi dengan cerita-cerita kita, orang-orang di sekitar kita yang mungkin bukan Katolik, lebih-lebih yang Katolik juga sih, akhirnya membawa sebuah semangat gitu. Oh, orang Katolik itu gembira, orang Katolik itu penuh harapan, orang Katolik itu tidak mudah berputus asa misalnya. Orang Katolik itu ya mungkin disakiti, tetapi mudah untuk sembuh dari sakitnya sehingga bisa mengampuni, misalnya gitu ya. Jadi cerita-cerita yang kita sampaikan adalah cerita-cerita yang menggembirakan, bukan cerita-cerita yang yang membawa orang lain pada sebuah identifikasi gitu ya. Wah, orang Katolik tuh ternyata seperti ini, seperti itu. Atau ya seperti pesannya Paus kita, Fransiskus sekarang, yang menganjurkan media sosial kita itu ditulis dengan cerita-cerita yang membangun, cerita-cerita yang menggembirakan, cerita-cerita yang membawa pengharapan akan masa depan yang lebih baik. Nah, ini kurang lebih hal yang bisa kita buat di dalam masa-masa seperti ini dan juga mungkin masa yang akan datang, di mana media sosial kita bisa kita pakai untuk menjadi sarana berpastoral yang baik. Hingga media sosial kita itu bukan seperti batu-batu yang akhirnya menghimpit benih-benih yang mau tumbuh itu sehingga mati, atau seperti semak berduri sehingga tidak membawa buah yang baik, tetapi media sosial kita bisa menjadi seperti tanah yang baik, yang akhirnya membawa sebuah perubahan, menghasilkan buah yang berlipat. Ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Nah, kalau Yesus dalam bacaan tadi mengatakan, siapa bertelinga hendaklah ia mendengar, maka pada kesempatan kali ini Yesus berkata, siapa yang punya jari dan punya media sosial, hendaklah ia menuliskan ceritanya yang baik-baik saja. Nah, misalnya begitu ya. Maka semoga media sosial kita gunakan dengan bijaksana, dan kita pun juga bisa melakukan evangelisasi baru kepada orang-orang di sekitar kita, hingga mereka semakin mengenal Tuhan, mengenal cinta kasih Tuhan melalui cerita-cerita yang kita tuliskan di dalam media-media sosial kita. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Masih ada 13 menit ya, Pak? Iya, Romo. Masih lumayan. Ya. Silakan. Oke. Mungkin kita mau masuk ke sesi tanya-jawab, Romo. Ya. Sengaja saya agak sedikit cepat, karena yang minggu lalu kan ada beberapa pertanyaan yang cukup panjang ya. Iya. Ya. Silakan Silakan. Pertanyaannya disalurkan lewat apa nih, Romo? Insta atau Facebook, Messenger Facebook, WA? Langsung aja dulu. Langsung. Siapa tahu ada yang mau connect sama Facebooknya Romo nih. Facebooknya. Oh, oke. Facebooknya ini ya, Romo ya. Kata kuncinya Wisnu Wicaksono. STF Driyakara ini ya. Apa itu? Kalau kita cari dia namanya Wisnu Wicaksono. Iya. Sudah ketemu sih. Sudah saya Oke. Sudah requested. Siap. Romo Wisnu punya satu medsos ya, Facebook saja ya. Ada Facebook, ada IG,
Oh, ada IG juga. Untuk IG-nya di Wisnu.Wicaksono.3700. FB-nya tadi Wisnu Wicaksono. Kalau IG-nya apa Roma tadi? Wisnu. IG-nya Wisnu.Wicaksono. Wicaksono titik 73700. 3700. Oke. Oh, ini Pak Pak Andi sudah nge-add. Oh, sudah di Romo, saya mau tanya Romo. Oh iya, silakan. Siapa ini? Donatus Romo. Oh, Pak Donatus. Ya, silakan Pak Donatus. Selamat malam Romo. Selamat malam, sehat-sehat Pak Donatus. Puji Tuhan Romo sehat. Ya. Saya dengan melihat topik kita terkait juga dengan bacaan malam ini, saya teringat banyak teman-teman saya, karena dengan adanya media ini, maka hampir semua isi dalam tentang keimanan kita, alat peraga, dan lain sebagainya itu kelihatan dunia. Saya kasih contoh Romo, ada beberapa teman saya yang bertanya, itu guyon tapi mengganggu saya. Di salib Yesus itu ada beberapa salib yang menghadap ke kiri dan ada juga yang ke kanan. Jadi dia bilang mana yang benar? Saya bilang ini dua-duanya benar, kan tergantung timingnya dibuat kapan. Kalau dia pada saat wafat mungkin ke kanan, tapi kalau sebelum wafat kan pasti ke kiri ke kanan. Maksudnya kanan kiri, maksudnya kan patung itu Romo, kalau di patung itu kalau ada sebagian kan yang ke kiri, yang menghadap kepalanya. Oh, kepalanya. Oh, wajahnya. Yang ya wajahnya. Oh, iya, iya. Ada yang ke kanan. Nah, itu maksudnya ini karena adanya media, Romo. Yang saya mau maksud bahwa kita itu perlu berbenah diri untuk semakin kritis. Nah, itu satu. Kedua, demikian halnya kita dalam yang memang hal sangat sepele dan kecil, tidak terlalu ada manfaatnya bagi orang yang seperti kita, tapi dunia luar mungkin menilai. Doa-doa devosi kita, banyak kata yang kadang-kadang sama, tapi tidak boleh, kata yang nilainya sama, tetapi digunakan berbeda. Contohnya pendamaian dengan pemulihan. Itu kan seharusnya kita ada suatu kerangka yang dibuat oleh gereja, bahwa kita gunakan kata ini loh. Sehingga kita beribadah enak gitu. Demikian halnya doa-doa lain, pasti banyak kata yang setiap keuskupan berbeda penggunaan kata. Ya keinginan saya karena memang kita gereja yang unik karena satu komando, alangkah indahnya kalau kata yang digunakan itu seragam sehingga kita masuk ke mana cocok. Saya kira ini tidak terlalu penting Romo, tapi yang saya mau katakan bahwa dunia ini sangat terbuka sehingga perbedaan sekecil apapun kelihatan. Sehingga dibutuhkan kritis. Terima kasih, Romo. Ya, sama-sama Pak Donatus. Ya, memang kekritisan itu sangat perlu kita buat sehingga iman kita nggak hanya iman yang hanya buta gitu ya, ngikutin textbook begitu saja, tetapi iman kita iman yang juga bersama-sama akal budi gitu ya, hingga bisa berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan dan juga kebutuhan zaman sekarang. Begitu. Terima kasih Pak Donatus. Tapi yang kedua saya mau menyampaikan ya Pak Donatus, doa-doa yang resmi sebenarnya harus seizin keuskupan. Jadi doa-doa devosi, doa-doa untuk novena misalnya gitu, itu doa-doa yang harusnya ada imprimatur nihil obstat. Kalau imprimatur itu artinya disetujui oleh pejabat resmi gereja, imprimatur. Sedangkan nihil obstat itu artinya secara teologi tidak ada yang salah di dalam doa-doa tersebut. Maka kalau ada doa-doa yang
mungkin kata-katanya atau yang tadi Pak Donatus bilang itu kata yang satu dengan yang lain itu digunakan dengan baik, itu rasa-rasanya kalau misalnya doa itu sesuai dengan aturan, pasti sudah melalui saringan gitu ya, sudah melalui penilaian dari Kuskupan, baik secara teologis maupun hal-hal lain gitu. Maka kalau itu doa yang Bapak pakai atau Bapak Ibu pakai itu resmi dari gereja, maka pasti nggak ada doa yang salah. Gitu Pak Donatus. Terima kasih Romo. Siap. Baik, terima kasih Romo. Ini ada pertanyaan yang ditulis di chat dari Bu Margaret ya. Usernya Tatiana. Malam Romo, saya mau tanya yang cerita tentang orang kudus Romo posting di mana? Oh, yang posting itu di Facebook saya, Ibu Tatiana. Bu Margaret ya. Itu adik Oh, Tatiana. Bu Margaret. Iya. Oh, iya, iya. Di Facebook, Bu, Bu bisa di Terima kasih, Romo. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, sama-sama. Bu Leli bisa dinyalakan, Bu Leli, videonya. Oh. Nggak bisa video ya, Bu Leli ya. Join. Silakan Ibu Bapak mau bertanya ke Romo. Mungkin pertanyaan yang lain juga nggak apa-apa. Silakan tentang bisa saya jawab. Silakan. Kita masih ada waktu. Oh, Bu. Terima kasih Bu Leli sudah di-on kan. Mungkin ada. Terima kasih sudah masuk ke Facebook sama IG saya sudah di. Nambah berapa follower Romo malam ini? Nggak terlalu mikirin berapa followernya, Pak. Kalau 10.000 like bisa dapat 5 juta katanya mau nanti itu. Oh gitu. Kalau YouTube ya. Oh gitu. Oh oke. Tahu benar nggak? YouTube lebih ke arah situ sih kalau kita buat konten bisa ya. Nggak tahu kalau paroki apakah udah mulai dapetin hasilnya tuh, Bro. Kalau yang YouTube paroki sebenarnya pertama-tama bukan untuk penghasilan ya. Kalaupun nanti bisa di non-profit kan juga bisa tuh Facebook-nya, YouTube-nya. Tapi yang jelas itu tadi sebagai sarana evangelisasi baru buat kita semua. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari, evangelisasi baru itu bukan hanya tanggung jawab para romo atau dewan paroki atau aktivis saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua untuk mewartakan penginjilan, istilahnya penginjilan itu kabar sukacita, kabar kegembiraan, kabar gembira ya kepada banyak orang. Jadi kalau misalnya lingkungan Rafael itu punya sesuatu yang mau disampaikan, diwartakan gitu kan, sebagai bentuk kegembiraan yang mau disampaikan kepada umat, bisa saja menggunakan media-media yang ada untuk ya itu tadi evangelisasi baru atau menceritakan sesuatu yang baik buat orang lain. Kita terbuka kok. Baik. Toh ada Pak Andi di situ kan ya, jadi ya bisa melalui beliau. Lagi puasa ngobrol beliau Romo, jadi kita langsung ke Pak Riki aja. Pak Riki silakan mau bertanya tuh, udah angkat tangan. Oh iya silakan Pak Riki. Ini saya ada pertanyaan mungkin sedikit menyimpang ya mengenai ya, nggak apa-apa, Pak.
kalau iseng tuh buka YouTube mengenai debat agama. Oh iya Pak. Jadi sekarang ini banyak sekali yang mengaku pendeta segala macam, kemudian melalui medsos itu melalui YouTube itu menjelek-jelekan agama. Tapi saya melihat kok tidak ada dari kaum Katolik ya, maksudnya yang ikut membantahnya. Misalnya contohnya kemarin ada dari Morav Center nih, yang ngaku jadi pastor, jadi romo, mantan romo segala macam. Gereja Katolik tuh tenang-tenang aja, malah bela-bela itu orang-orang Kristen gitu. Itu kenapa mau? Kok kita seperti itu? Kok kita nggak berani menunjukkan bahwa ini salah loh? Kan itu kan juga harus kita perjuangkan bahwa ke masyarakat, khususnya mungkin saudara-saudara kita kaum Muslim yang disalahkan gitu loh. Maksudnya dia mendapatkan pengajaran yang salah dari orang-orang yang memang mungkin sebenarnya mau minta mendapatkan penghasilan dari cara-cara yang tidak benar itu gitu. Itu kenapa mau? Itu sih Bu. Karena nggak viral aja Pak. Nggak viral untuk pembelaannya seperti itu. Tapi saya tahu ada beberapa romo yang melakukan pembelaan itu. Ada lewat Facebooknya, lewat YouTube. Saya lupa itu romo yang keriting-keriting dari MSC itu nggak salah ya. Mukanya katanya mirip saya, mukanya itu ya. Ada sih Pak, tapi memang nggak seviral yang pendeta itu gitu ya. Tapi kalau dikatakan tidak ada pembelaan sama sekali sih, rasanya tidak. Tapi memang tidak karena Bapak Uskup kita itu kan orang lemah lembut ya. Dia bukan orang yang istilahnya suka konflik secara langsung seperti itu. Dia mengatakan ya sudah, kalau ada yang mau membela ya silahkan sesuai dengan prosedur, tidak malah tambah memperkeruh keadaan misalnya gitu. Tapi ada kok umat yang membela gitu Pak. Oh mungkin ya mungkin kurang dapat tanggapan dari penonton lainnya kali mungkin, jadi nggak keangkat di YouTube ya Bu. Ya ada sih di YouTube, cuman tidak terlalu viral lah istilahnya, maksudnya ya itu tadi nggak terlalu tidak terlalu disebar-sebar banyak yang lain-lain begitu. Tapi dari pihak gereja Katolik sendiri itu ada aware nggak masalah itu? Jadi maksudnya kalau saya melihat kalau dari hierarki Pak ya, kalau dari hierarki Bapak Uskup tuh itu tadi yang saya bilang, Bapak Uskup kita tuh kan orangnya non-violence lah gitu kan. Jadi kalau bisa diselesaikan secara senyap ya diselesaikanlah secara senyap. Dia sudah punya orang-orangnya untuk secara diam itu untuk meredam seperti ini. Ya, karena memang biasanya mereka lebih galak ya, Bu ya. Biasanya mereka lebih galak. Yang galak itu siapa, Pak? Ya itu saudara-saudara kita, misalnya kita bantah. Iya. Karena mereka yang penting menang gitu kan. Orang-orang seperti itu kan yang penting menang. Kalau kita lawan ya bisa aja debat kusir karena perspektifnya udah beda gitu kan. Tapi gereja nggak diem kok Pak. Ada orang-orang yang sudah melakukan itu. Ya. Gitu Pak. Terima kasih Pak Riki. Satu lagi Romo. Oh siapa nih? Pak Donatus lagi ya? Oke, siap. Ya, terpancing dengan Pak Riki. Ya, saya juga ada sedikit mau nanya Romo terkait dengan identitas yang ya katakanlah kalau Romo kan di mana-mana kita pastor, itu nama pastor itu kan lebih identik dengan Katolik. Nah sekarang itu udah banyak, maaf ya, pendeta-pendeta di luar itu gunakan nama pastor. Iya, pelan-pelan Pak, nanti dibaptis Katolik Pak dia. Amin. Jadi saya pernah nanya mereka di grup. Saya bukan klaim bahwa itu kami punya hak, enggak. Tapi itu identitas yang sudah melekat. Persoalannya Romo,
banyak penyembuhan pendeta yang atas nama yang menamai dirinya pastor, itu nanyanya ke kita, kawan-kawan kita, kok itu pastor di mana? Pastor, saya itu bukan pastor, itu pendeta. Karena ya maaf ya, mereka kan dengan vulgar-vulgar yang nggak usah cerita lah yang hal-hal negatifnya. Tapi intinya bahwa jangan, sebaiknya kita dari gereja itu ada tindakan yang mungkin bisa memberikan, ya apa istilahnya, kan itu memang bukan paten ya, tapi orang udah tahu kalau pastor itu adalah Katolik. Harus ada sikap begitu. Gereja punya kok ada gereja katedral. Katedral gimana orang Katolik yang katedral, kok ada gereja lain di luar katedral? Saya bingung kok ada uskup dari mana di sana. Jadi itu kira-kira Romo. Terima kasih Romo. Ya bangga lah Pak. Hal-hal yang ada di kita mereka pakai kan. Maka lama-lama menjadi satu seperti Yesus bilang, ada kawanan lain kok yang harus saya urusin gitu selain kawanan ini gitu kan. Tapi saya pengennya jadi satu. Gitu. Ya memang nggak bisa kita mengklaim bahwa ini punya kita, punya itu, seperti halnya misalnya ini maaf ya hijab ya, atau apa namanya itu, jilbab ya. Jilbab. Ya. Nah, itu kan mereka mengatakan itu identitas mereka, padahal bukan lah. Sebenarnya yang Koptik sudah pakai duluan, bahkan Yahudi sudah pakai duluan. Jadi nggak bisa diklaim begitu saja. Maka yang perlu kita buat adalah ya ini kesempatan kita untuk berevangelisasi, untuk memberikan sebuah penjelasan gitu kan. Itu kok pastor siapa? Maka kasih tahu bedanya Katolik sama Kristen tuh seperti apa. Pastornya ini seperti ini, pastor kami seperti itu. Nah, karena banyak orang yang nggak tahu tuh bedanya Katolik sama Kristen. Yang penting sama gitu kan. Sama-sama gereja, sama-sama Yesus. Tapi kan beda Kristen dengan Katolik. Nah ini kesempatan kita untuk berevangelisasi baru. Seperti itu Pak. Sampai pernah viral ada katedral terbakar katanya ya. Tapi ya itu. Itu yang saya sindir tadi itu. Itu tadi kan mereka sudah bacaan-bacaan hariannya sudah ikut kita. Warna-warna liturgi sudah ikut kita. Apalagi ya seperti itulah ya. Mungkin lama-lama rosario juga dipakai. Ya, gereja-gereja makin menuju ke arah kesatuan ini, seperti itu kira-kira ya. Ya, amin lah, amin Pak. Iya. Jadi kita jangan jatuh kepada ekstrim yang seperti saudara kita ini punya saya, kamu nggak boleh pakai. Nah, jangan seperti itu ya. Karena pun juga sama-sama maknanya juga. Kecuali kalau mereka bilang pastor itu bukan pemimpin, tetapi koster, yang seperti koster disebut pastor ya, kasihan maknanya beda gitu kan ya Pak ya. Tapi kalau sejauh kata-kata pastor dipakai sebagai ganti pendeta kan agak-agak mirip dengan kita, ya nggak masalah juga. Gitu. Baik, Romo, Ibu, Bapak semuanya, karena waktu kita harus cukup sampai di sini. Sebelum kita berpisah, seperti biasa kita mohon doa berkat dari Romo Wisnu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini semakin meneguhkan iman kita dan membawa sesuatu yang baik dan baru dalam hidup kita selanjutnya. Maka mari kita satukan hati dan budi kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur atas rahmat dan berkat yang Kau berikan pada kami, sehingga kami Kau bolehkan mendengarkan sabda-Mu, merenungkannya, dan meresapkannya di dalam hati dan hidup kami. Semoga sabda-Mu ini menguatkan kami, meneguhkan kami dalam melanjutkan perjalanan hidup kami selanjutnya. Berkatilah dan sertailah kami, lindungilah kami dari segala yang baik, dari segala yang jahat, dan bebaskanlah kami dari sakit dan penyakit, hingga memampukan kami untuk terus memuji dan meluhurkan nama-Mu. Berkat Tuhan selalu melimpah dalam hidup kami.
Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. semoga kita semua yang hadir di sini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 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 Terima kasih. Sebelum Romo kasih. undur, mungkin kita akan foto bersama satu kali. Oh, Ibu Bapak yang belum menghadap ke kamera bisa menghadap ke kamera. Oke, siap semuanya? Bu Juliana mana? Ibu Mei mau ikut? Ibu ikut tangannya. Oke, 1, 2, 3. Ini 1, 2, 3. Iya. Oke, terima kasih ya Romo Wisnu. terima kasih semua. Sampai jumpa lagi Romo. Sampai jumpa lagi. Tuhan berkati Terima selalu. kasih. Terima kasih, Mo. Pamit ya. Ya, terima kasih. Mau lanjut Rosario Ya, sama mau OMK. Oh, iya. Silakan Romo. Kami juga Yuk. lanjut. Terima kasih. Oke, siap. Ya, terima kasih.